Saudara kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, kita melanjutkan kembali yaitu pembahasan kita dari kitab Syarah Aqidah Thahawiyah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada poin wa man lam yatawakkan nafya wa tasbiha zalla wa lam yusibit tanzih. Siapa yang tidak menjauhi penafian dan penyerupaan, maka zalla, dia tergelincir, dan walam yusibit tanzih, dan tidak benar caranya menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Di orang yang mengambil sikap menafikan sifat-sifat Allah, Allah Maha Tinggi, Allah punya wajah, Allah punya tangan dan sebagainya, dia tolak semua itu dengan cara dia mentakwilnya, ya, atau dia tidak menafikan tetapi dia serupakan Allah SWT dengan makhluknya, maka orang yang seperti ini tidak pernah menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak benar caranya. Tidak benar caranya menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cara kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti jalan para salafus saleh. Jadi saudara kaum muslimin, seorang penyair mengatakan tarjun najah walam tasluk masalikaha. Kamu ingin selamat tetapi kamu tidak menempuh jalurnya, tidak mengikuti jalannya. Innas safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya perahu itu tidak akan pernah berjalan di atas daratan. Jadi saudara kaum muslimin, kalau kita ingin selamat di dalam beragama ini, kita ikuti orang-orang yang telah selamat di dalam agamanya. Siapa mereka? Mereka adalah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah telah katakan dalam Al-Qur'an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah meridhoi mereka dan mereka pun telah ridho kepada Allah. Ya, jadi saudara kaum muslimin, sekali lagi kata seorang penyair, engkau ingin selamat tetapi engkau tidak menempuh jalurnya. Ya, sesungguhnya kapal atau perahu tidak akan pernah berjalan di atas daratan. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, orang yang selamat di dalam beragama adalah orang yang mengikuti jalan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman sebagaimana kalian itu beriman, wahai para sahabat, ya, pasti mereka itu mendapatkan petunjuk. Ya, ketika turun ayat ini adalah di zaman para sahabat. Makanya Pak, Allah mengaitkan keselamatan orang selain mereka dengan mengikuti sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita lanjut saudara kaum muslimin. Fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah. Karena Tuhan kita, Rabb Allah Azza wa Jalla, itu memiliki sifat keesaan. Ya, memiliki sifat keesaan, mausufun man'utun binu'util fardaniyah. Dia disifati dengan sifat yaitu yang tidak tertandingi. Maksudnya hanya Allah SWT saja yang menyandang sifat tersebut. Laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Tidak ada di dalam makna sifat-sifat Allah itu terkandung sifat-sifat makhluk, sifat-sifat manusia. Kemudian dilanjutkan wa ta'ala anil hududi wal ghayat, dan Allah SWT itu maha tinggi. Itu maksudnya jauh. Allah SWT maha tinggi dari tujuan-tujuan, ya, dari batasan-batasan, wal arkan, dari anggota-anggota, wal a'dha, yaitu perangkat-perangkat. Allah SWT maha tinggi dari semua itu. Wal adawat, ya, la tahwihil jihatu situ kasairul mubtada'at. Allah SWT tidak diliputi oleh 6 arah sebagaimana
keadaan seluruh makhluknya. Ya, 6 arah, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Ya, jadi Allah SWT tidak itu dibatasi dengan hal yang demikian. Jadi ikhwan fillah, hada fihi ijmal. Ya, jadi di sini itu terdapat yaitu penjelasan secara itu global, secara umum. Ya, in kana yuridul hudud al makhluq fallahu munazzahun 'anil hududi wal hulul fil makhluqat. Jika yang dimaksud di sini adalah, jadi di sini masih umum, masih global. Artinya apa? Kalimat yang umum itu bisa diartikan ini, bisa juga diartikan itu. Ya, maka orang yang batil tentu dia akan menggunakan kalimat ini untuk menguatkan kebatilannya. Kenapa? Karena kata-kata beliau ini masih umum. Ya, bisa dipakai untuk yang ini dan untuk yang itu. Ya. Maka orang yang benar akan mengarahkannya kepada arah yang benar. Orang yang batil akan mencomot ucapan ini untuk menguatkan kebatilannya. Lalu dia mengatakan, tuh lihat ulama salaf saja berpendapat seperti ini. Padahal bukan itu. Ya, dan inilah kebiasaan orang-orang ahlil ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dia hanya mengutip ucapan seorang ulama sunnah yang membela pendapatnya. Ya, begitu ada pendapat ulama sunnah dan ini yang banyak, yaitu apa? Menguatkan kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau bisa dia sembunyikan, dia sembunyikan. Ya, ikhwan fillah. Ya, sebagaimana seorang penceramah yang terkenal sering berdalil dengan kata-kata ini. La tahwihil jihatus situ kasairil mubtada'at, kata dia. Allah tidak dibatasi dengan 6 arah sebagaimana makhluk. Ya. Wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat. Allah Maha tinggi dari tujuan. Ya. Wal arkani wal ada wal adawat. Allah SWT tidak punya anggota-anggota perangkat-perangkat seperti tangan, kaki dan badan, kata dia. Ya. Jadi khonifillah, kata Syekh Shalih Fauzan, ini masih umum. Jadi bisa diartikan yang itu dan bisa diartikan yang ini. Tentunya ahli kebenaran akan membawa ucapan para ulama dengan berbaik sangka kepada mereka bahwasanya yang mereka ucapkan ini adalah untuk membela kebenaran dan membantah ahli batil. Jadi beliau mengatakan, kalau dikatakan arah di sini, batasan arah di sini adalah arah makhluk, ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala itu disucikan dari batasan-batasan. Wal hulul, Allah disucikan dari bersatu dengan makhluknya. Ya, fil makhluqat. Wa in kana yuridul bil hudud, al hududu ghairul makhluqat. Apabila yang dimaksud dengan batasan di sini adalah yaitu batasan yang bukan makhluk, wahya jihatul ulu. Wahya jihatul ulu adalah arah yang merupakan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Fahada sabitun lillah, maka yang seperti ini adalah yaitu tetap di dalam Al-Qur'an dan Sunnah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah bahwasanya Allah itu maha tinggi. Ya, sifat Allah bukan sifat makhluk. Ya, ketinggian Allah SWT itu tidak menyatu dengan makhluknya. Jadi saudara kaum muslimin, wa in kana yuridu bil hudud, fallahu la yunazzahu 'anil ulu. Dan Allah SWT tidak boleh disucikan dari sifat kemahatinggiannya karena ini sifat Allah SWT. Ya, li'annahu haqqun, karena ini benar adanya. Allah itu maha tinggi. Ya, ketika seorang berdoa, ya, ketika seorang itu berdoa, ya, apa kata dia? Subhana rabbil a'la. Di dalam sujudnya, maha suci Allah yang maha tinggi. Ya. Ketika seorang berdoa, dia akan mengangkat tangan ke arah atas. Ya. Ketika seorang yang bisu itu ditanya dengan fitrah kesuciannya di mana Allah, pasti dia akan mengisyaratkan atas. Ya, ini ada orang mengaku berilmu, tidak tuli, tidak bisu, dia tidak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu ketika yaitu Abul Ma'ali
Ya, ketika beliau ditanya ya oleh murid-muridnya. Ketika beliau ditanya oleh murid-muridnya, dan dia adalah orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy. Salah seorang muridnya ini berkata, "Wahai Syekh, sudah tinggalkan sudah pembicaraan tentang Allah di arsy, di atas arsy. Tinggalkan sudah pembicaraan tentang ini. Tetapi beritahukan kepada kami tentang apa yang bergejolak di dalam hati kami ini. Kenapa ketika kami berdoa, ketika kami sujud, kok hati kami ini selalu mengarah ke arah atas?" Ya, maka kata Abul Ma'ali, ya, hayyarani Hamadani, kata beliau. Ya, yaitu Al-Hamadani telah membuat aku bingung. Ya, jadi gurunya ini yang mengajarkan muridnya tidak boleh percaya Allah di atas arsy. Dia mengepuk kepalanya, lalu dia mengatakan tentang pertanyaan muridnya ini,